masuk saja. Ya. Em, jadi hari ini kita akan belajar masih lanjutan yang minggu lalu, eh, database. Jadi kita hanya akan apa namanya eh, belajar mengenai bagaimana menampilkan data dari tabel di database. Kemarin minggu lalu juga seperti itu, menampilkan data yang sudah ada di tabel di database, tapi yang akan kita tampilkan adalah bagaimana kalau datanya berelasi. Oke. Nah, itu bedanya. Jadi bagaimana kalau datanya itu berelasi. Nah, eh, ini adalah codingan yang kemarin, gitu ya. Nah, ini kemarin apa namanya modelnya untuk tabel mahasiswa. Jadi yang perlu kalian ingat itu adalah satu ini. Nah, kalian harus kasih tahu bahwa model ini untuk tabel yang mana. Jadi kalau misalnya tabelnya mahasiswa, kita kasih tahu bahwa model ini untuk tabel mahasiswa. Dan nama tabel haruslah mirip dengan nama model ya. Haruslah mirip dengan nama tabel supaya enak mudah diingat gitu. Kita akan lihat lagi hasil yang kemarin PHP Artist Answer gitu. Oke. Oke. Nah, kemarin kita ada di sini ya. Apa namanya? Ini, ini kemarin untuk menampilkan data mahasiswa dan data yang lainnya kita ada caranya seperti ini kemarin. Misalkan ini kita mau ngambil data mahasiswa, tinggal mahasiswa get gitu, atau mahasiswa all untuk ngambil semuanya. Kalau kita mau ngurutkan bisa menggunakan metode order by. Jadi urutkan berdasarkan nama descending. Kalau kita hanya ngambil datanya saja, misalnya data prodi, prodi get seperti itu. Kemudian setelah datanya ada, kita taruh ke view. Nah, caranya seperti ini. Kemudian di bagian view di berita.blade.php kita bisa tampilkan datanya. Karena datanya banyak, maka datanya kita bisa tampilkan menggunakan perulangan. Ada dua jenis perulangan, for else sama for each. Sama saja, cuman bedanya for else ini kombinasi antara for each dengan if else. Makanya disingkat for else. Untuk menampilkan kolomnya ya tinggal, nah ini data prodi misalkan. Saya mau nampilkan apanya namanya. Berarti prodi tanda panah nama. Prodi tanda panah ID untuk menampilkan ID. Mahasiswa berarti mahasiswa nama untuk menampilkan nama. Coba kita tampilkan. Nah, itu untuk menampilkan satu tabel yang terpisah gitu ya. Localhost 8000. Nah, gitu ya. Kemarin itu, nah yang ini. Nah ini kan kemarin mahasiswanya Intan, Doni, Dani, Ali, Sobirin. Sesuai dengan data yang ada di tabel mahasiswa. Nah, ini. Jadi kalau datanya ditambah, maka otomatis, maka secara dinamis yang di sini juga akan bertambah. List of mahasiswa misalkan. Nah, kita ganti. List of atau daftar mahasiswa.
Add, add, nah gitu ya. Nah, data. Jadi mahasiswa dan di bawahnya prodi. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana misalkan datanya ini berhubungan mahasiswa dengan prodi. Ada hubungannya nggak sih mahasiswa dengan prodi? Coba Ahmad Maulidin, Ada, Pak. hubungannya apa? Hubungannya kalau di database? Hmm, mahasiswa. Oh, anunya, Pak. ID, Pak. Kayaknya satu. Kita kalau di database kan ya simpelnya ada tiga. Dasarnya ada tiga lah. One to one, one to many, sama many to many. Kira-kira mahasiswa dan prodi ini masuk yang mana? One to many, atau many to many? One to one, Pak. One to one. One. Oke. Nah, coba yang lain nih, siapa nih? Alvinalia. Alvinalia, ada orangnya? Ya, Pak. Ya, Oke. Pak. Relasinya apa? One to many, atau many to many? Bantuan, Pak. One to one. Ada yang jawaban yang lain? One to one itu artinya apa itu? Coba Dedi, Aryadi. Ya Pak, Kalau one to one bantuan. artinya itu apa? Kalau nggak salah itu Pak, lain bantuan Pak, one to many Pak. Oh, one to many. Oke, bagus. Ya, One to many mahasiswa artinya apa? mahasiswa sebagai anu Pak, database utama, kemudian data prodi, database anak Pak. Oke. Oke, jadi oke, jawabannya oke, cuman kurang tepat gitu ya. Nah, one to jadi simpel aja. Jadi kalau kita mikirnya tuh gini. Jadi cuman ada dua hal aja. Kan ada pertama satu, dia one to one, dia relasinya jenisnya apa? One to many, atau many to many. Kan pilih salah satu. Misalkan tadi jawabannya yang tepat adalah one to many. Kan gitu ya? Kenapa nggak one to one? Nah, jadi kan kenapa dulu? Sekarang gini saya tanya. Satu prodi, satu prodi. Jadi cara identifikasinya gampang sebenarnya. Contoh gini, satu prodi. Paham ya? Satu prodi. Misalnya prodi teknik informatika. Mahasiswanya satu atau banyak? Banyak Pak. Banyak, Pak. Ada nggak satu prodi mahasiswanya satu? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Ada satu prodi mahasiswa cuma satu kan? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Makanya one to many pasti. Jadi hubungannya jadi gitu. Jadi hubungannya apa? One to many. Kenapa? Gitu. Karena misalkan gini, satu prodi bisa memiliki banyak mahasiswa. Nah, gitu. Nah, kalau one to one seperti apa? Jadi kalau one to one berarti satu prodi, satu mahasiswa. Nah, kayak gitu. Kan nggak mungkin gitu. Satu prodi, satu mahasiswa kan nggak mungkin ya. Jadi jawabannya one to many. Kenapa nggak many to many? Nah, kenapa nggak many to many? Nah, kalau many to many itu seperti ini konsepnya. Satu prodi, gini, satu banyak pro. Jadi kalau many to many seperti ini, satu prodi memiliki banyak mahasiswa dan satu mahasiswa memiliki banyak prodi. Nah, gitu. Oke. Kalau seperti itu gini, bisa nggak mahasiswa itu prodinya banyak? Bisa nggak ada mahasiswa prodinya banyak? Bisa nggak kira-kira? Yang ya biasanya enggak kan gitu. Satu prodi, ngambil satu prodi aja susah gitu ya, apalagi banyak. Kira-kira seperti itu. Jadi harus diingat ya, itu database. Saya pikir sudah ada di semester berapa? Semester 2 kalian ya database ya? Mata kuliah database ada di semester 2. Sekarang semester berapa kalian? 4. Lupa.
Oke, kita akan belajar database. Jadi kita hanya bagaimana nampilin data kemarin. Satu tabel atau tabelnya satu aja ditampilin. Jadi kita sudah ada contoh tadi, ada tabel prodi dan tabel mahasiswa. Jadi nampilinnya masing-masing seperti itu, sederhana. Tapi kalau ada relasinya seperti apa? Nah, kita akan belajar relasi. Nah, seperti ini. Nah, kenapa ada relasi? Karena di dalam aplikasi itu biasanya tabelnya ada banyak, pasti lebih dari satu gitu ya biasanya. Dan tabel itu saling terkait. Jadi contoh ada tabel mahasiswa, ada tabel prodi. Nah, ada hubungannya nggak sih? Ada. Nah, hubungannya ada dan ditandai dengan adanya foreign key atau kunci asing gitu ya. Nah, seperti itu. Dalam bentuk kolom. Nah, contohnya kita contoh ini pada mata kuliah pada hari ini akan saya contohkan, misalkan kita ada 3 tabel mahasiswa, prodi, dan user. Seperti itu. Jadi kita buat aplikasi, misalnya ada 3 tabel. Ada tabel, ini tabel ya, huruf kecil kalau tabel. Mahasiswa, kemudian kita punya tabel prodi, dan kita punya tabel user. Kita pengen, nah gitu. Ini ada hubungannya nggak sih relasi gitu ya? Mahasiswa dan prodi ada hubungannya? Ada relasinya nggak? Ada, Pak. Ada. Jadi harus ada gitu kan. Oke, mahasiswa dan user ada nggak? Ada nggak? Siapa nih? Anggi Saputra. Mahasiswa dan user ada nggak relasinya kira-kira? Ada nggak orangnya ini? Anggi Saputra? Nggak ada kayaknya. Oh, nih siapa nih lagi? Sudah tadi. Oke. Apa nih tadi? Dinda ya. Dinda, mahasiswa dan user ada relasinya apa tidak? Belum. Nggak ada orangnya. Halo? Ada, Pak. Nah, prodi dan user ada hubungannya enggak? Ada relasinya apa tidak? Coba nih. Apa nih? Dio Ferdinand. Dio Ferdinand. Prodi dan user ada atau tidak? Ada, Pak. Ada? Ada. Oke. Nah, ada, bisa tidak. Nah, jadi kita sebenarnya nih, jadi kalau kita ada 3 tabel contoh, jadi kita tinggal dibuat aja. Misalnya mahasiswa dengan prodi. Kita tulis mahasiswa prodi, ada nggak? Kalau ada ditulis ada. Mahasiswa dengan user, ada nggak? Oh, ada. Baru terakhir apa? Prodi dengan user. Ada atau tidak? Ya, ada atau tidaknya kita bisa tentukan. Nah, jadi kita dapat mengecek, bukan hanya ngecek, tapi membuat relasi antara tabel sesuai kebutuhan. Jadi sesuai kebutuhan. Jadi nggak mesti harus ada atau diada-adain. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Contoh, prodi dan user. User ini untuk apa sih? Ini tabel user biasanya untuk login. Nah, kita bisa bilang begini, prodi dan itu prodi perlu login apa tidak? Kalau dia tidak perlu login, maka kita bisa bilang tidak. Nah, di sini kita bisa tulis tidak kayak gitu. Tapi kalau perlu login, maka kita bisa tulis ada. Nanti kita buat. Kalau ada konsekuensinya. Maka kita nanti buat relasinya. Nah, seperti itu. Nah, gitu. Mahasiswa dan prodi.
Nah, gitu. Oke, ini teori database ya. Saya pikir kita lewatin aja. Oke, nanti saya akan kasih slide-nya. Nah, gitu ya. Nah, jadi di sini mana nih? Di sini saya sudah punya tiga tabel. Tabel mahasiswa, isinya adalah ini, kayak gini strukturnya. Ada ID, NIM, nama, tempat lahir, dan tanggal lahir kemarin. Kemudian kita ada tabel prodi, dan yang terakhir ada tabel user. Nah, kita lihat tabel apa ini. Nah, ini tabel mahasiswa, ID, NIM, nama, tempat lahir, dan tanggal lahir. Oh ya, saya ingatin lagi sekali bahwa dalam membuat tabel, primary key-nya, itu yang nomor 1 ya, primary key, yang ini, itu harus ditulis dengan nama ID saja. Jadi nggak perlu ditulis ID mahasiswa, nggak perlu. Atau mahasiswa ID nggak perlu. Hanya ditulis ID. Nah, ini ada ID, nama, tempat lahir, dan tanggal lahir. Ini tabel mahasiswa. Nah, seperti yang minggu lalu. Nah, ini ada tabel prodi. Tabel prodi itu ID, nama, dan keterangan. Dan yang terakhir, kita punya tabel user. Usernya di sini, oh ya, usernya di sini di dalam aplikasi, di dalam framework Laravel, kalau kalian buat tabel user, itu harus namanya users. Nah, ini user pakai S ya. Bukan user aja atau pengguna atau apa, ditulis namanya users. Karena itu akan mempermudah kita. Karena sudah secara otomatis dikenali oleh Laravel, jadi jangan kasih nama yang lain. Nah, jadi kita punya 3 tabel. Kalau menampilkan satu tabel sudah saya jelasin minggu lalu. Sekarang bagaimana kalau tabelnya berelasi. Oke, sampai sini bisa paham? Bisa, Pak. Oke, sekarang kita bagaimana membuat relasinya. Nah, gitu. Jadi ini contoh tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa itu ada ID, NIM, nama, tempat lahir, dan tanggal lahir. Sesuai yang ada di sini nih. Emang tadi mahasiswa? Sorry. Bukan di situ. Oke. Nah, ini ID, NIM, nama, tempat lahir, dan tanggal lahir. Nah, ini NIM, nama, tempat lahir, dan tanggal lahir. Nah, kalau sampai sini aja itu nggak ada relasinya dengan prodi. Tadi kita bilang bahwa mahasiswa dan prodi itu ada relasinya. Ada relasinya. Nah, kalau ada relasinya atau ingin ada relasinya, maka kita tambah lagi satu kolom, satu field kolom itu. Namanya prodi ID. Nah, itu. Nah, prodi ID ini adalah ID dari prodi. Jadi kita tambahin kolom sebagai relasinya. Atau ini disebut sebagai apa namanya? FK itu apa? Apa namanya? FK itu apa? Virgin key, Pak. Ya, foreign key. Atau bahasa Indonesianya apa itu? Kunci asing gitu ya. Kalau yang ini ID ini primary key gitu ya. Kunci utama, yang ini kunci asing. Jadi kunci asing ini adalah sebenarnya digunakan untuk supaya bisa terhubung dengan tabel prodi ini. Nah, penamaannya, nah ini juga. Penamaannya itu sebenarnya tidak ada keharusan, tapi ada aturan. Nah, gitu, rekomendasi. Jadi kalau misalkan ini prodi ya. Nah, di sini ditulis saja prodi underscore ID. Nah, seperti itu. Jadi ada underscore ID.
Kenapa? Salah satunya adalah supaya memudahkan kita ngingat bahwa ini dipakai untuk relasi ke prodi. Nah, sekarang saya akan demokan. Jadi setelah itu kita tambah. Nah, ini supaya terrelasi ke prodi, NIM, nama tempat lahir, maka kita harus nambah lagi yang namanya apa tadi? Prodi ID. Nah, itu relasinya supaya terrelasi ke prodi. Integer kemudian 11. Sudah itu aja. Kalau kalian mau nambahin yang lain silakan, tapi saya yang sederhana saja, prodi ID, tipenya integer, panjangnya 11. Sudah. Nah, sehingga kita bisa apa namanya relasikan ke prodi. Oke. Nah, ini dulu saya pikir. Oh ya, hari ini kita akan belajar, kan relasi itu ada 3, one to many, sama many to many. Hari ini kita akan belajar 2 saja. Bagaimana menampilkan one to sama one to many. Nah, cukup itu. Nah, jadi ketika kita punya kolom prodi ID, nah ini kan kita punya kolom baru prodi ID primary key-nya. Nah, kita bisa isi ID-nya itu sesuai dengan ID-nya prodi, ya kan gitu ya. Prodinya ada 2, teknik informatika sama bahasa Inggris. Teknik informatika ID-nya 1, pendidikan bahasa Inggris di sini, kebetulan di tempat saya ID-nya 2. Jadi di sini kita bisa edit secara manual. Misalkan ini ID-nya 1, jadi misalnya ini prodi IT, maka ditulis 1. 1 dari mana? Dari sini. ID-nya 12 dapat dari mana? Otomatis. Kemudian misalkan Ali Sobirin itu ID-nya itu misalnya bahasa Inggris, maka ID-nya 2. Misalnya si Intan bahasa Inggris ID-nya 2. Dani informatika maka ID-nya 1. Misalkan seperti itu. Nah, gitu. Jadi nama, jadi kalau kita lihat seperti ini, misalnya NIM sekian, nama Doni, tempat lahir Samarinda, tanggal lahir sekian, prodi ID-nya 1. 1 ini apa? Kita lihat di tabel prodi. Nah, 1 itu artinya teknik informatika. Cara bacanya seperti itu. Jadi sekarang tabel apa namanya? Tabel prodi dengan tabel mahasiswa sudah terhubung. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, kita lanjut ya. Jadi begitu caranya. Nah, sekarang kita lihat lagi yang bagian selanjutnya. Jadi prodi dan mahasiswa seperti itu. Jadi tadi ada 5, kita tambahin 1. Selanjutnya, apa? User dan mahasiswa. User dan mahasiswa ini relasinya one to one atau one to many? Kira-kira. One to one, Pak. One to one. Kenapa one to one? Satu user login, satu mahasiswa, Pak. Nah, satu user untuk satu mahasiswa. Dan satu mahasiswa usernya pasti 1 gitu ya. Jadi one to one. Nah, caranya untuk membuat relasinya seperti apa? Nah, gitu. Nah, caranya adalah kita tambahin di bagian user mahasiswa ID. Jadi kita tambahin bahwa user ini punyanya mahasiswa. Ya kan gitu ya? Jadi gini, mungkin kalian bingung, nambah kolomnya di sini atau di sini. Nah, jadi itu nambahnya di bawahnya sini atau di bawahnya sini gitu ya. Nah, itu tergantung dari itu tadi. Gini. Pertanyaannya gini, mahasiswa punya user. Jadi ini jawab kalian ya. Mahasiswa punya user atau user punya mahasiswa?
Pilih yang mana? Yang mahasiswa punya user atau user punya mahasiswa? Siapa yang bisa jawab? Mahasiswa punya user, Pak. Mahasiswa punya User. user. Nah, jadi saya mahasiswa, saya punya user. Nah, saya punya user. Makanya di bagian user ini ditulis, ini usernya siapa sih? Oh, usernya mahasiswa. Maka ditulis mahasiswa ID. Kayak gitu. Tapi kalau jawabannya misalnya user memiliki mahasiswa, maka di bagian mahasiswa ini ada tulisannya user ID. Itu menandakan bahwa mahasiswa ini dimiliki oleh user. Tapi kan nggak kurang logis gitu ya. Yang logisnya adalah kalau misalnya saya mahasiswa, saya punya user gitu. Jadi di user itu ada ID saya kan gitu. Jadi di sini ditulis mahasiswa ID. Nah, sekarang kita tinggal edit di bagian mahasiswa. Mana mahasiswa? Oke, di bagian user. Mana user? Ini prodi. Nah, ini. Jadi di bagian strukturnya kita kasih tinggal nambahin aja. Di sini tambahin 1. Jadi ada username, password, level, kita tambahin di sini mahasiswa ID. Nah, gitu. Integer 11. Nah, itu aja cukup. Save. Nah, setelah kita tambah, ketika kita browse, maka dia ada kolom mahasiswa ID. Jadi user ini punya siapa? Password ini, username ini punya siapa gitu. Jadi karena kita tadi sudah ada 4 mahasiswa dan di sini ada 4 user gitu ya. Maka kita bisa tambahin di sini. Misalkan gini, ini untuk mahasiswanya yang ID-nya 1. Jadi kita tulis. Nah, karena ini untuk mahasiswa yang ID-nya 2. Ini untuk mahasiswa yang ID-nya 3. Ini untuk mahasiswa yang ID-nya 4. Jadi, mahasiswa ID yang ada di sini sesuai dengan mahasiswa ID yang ada di sini nih. Nah, gitu. Nah, jadi kita sudah relasikan ya antara one to one dan one to many. Jadi yang tadi, yang ini prodi dan mahasiswa itu one to many, yang ini user dan mahasiswa one to one. Nah, selanjutnya kalian bisa nambahin sendiri. Saya akan demokan satu itu. Nah, oke, sekarang sudah selesai. Jadi di tabelnya ini kita sudah buat one to many, ya ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita masuk ke codingnya? Ada? Insya Allah paham, Pak. Oke, jadi tadi, nah oke, kita kembali. Sekarang database-nya sudah. Sekarang kita masuk ke modelnya. Nah, kita ke model mahasiswa. Oke. Nah, sekarang untuk modelnya di sini tadi. Model. Jadi kita ada 3 model, saya buka lah masing-masing ya. Oke. Sekarang saya tanya dulu, pertama adalah oke. Oke, yang ini dulu yang saya tanya. Sekarang saya tanya adalah prodi dan mahasiswa. Mana dia? Oke, di sini. Nah, gini. Prodi sama mahasiswa. Satu prodi memiliki banyak mahasiswa, gitu kan ya? Betul nggak? Iya, Iya, Pak. Tuh, satu prodi memiliki banyak mahasiswa, kan gitu. Jadi di sini nulisnya kayak gini, kita buat fungsi. Jadi kita buat seperti ini, public function. Mahasiswa. Nah, relasi hubungannya apa prodi dengan mahasiswa? Jadi hubungannya satu prodi punya banyak mahasiswa. Jadi nulisnya seperti ini. Return this has many. Jadi kalau satu prodi punya banyak, berarti has many ya bahasa Inggrisnya. Banyak apa? Banyak mahasiswa. Mahasiswa titik 2 kelas. Nah, gitu.
titik 22 kali kelas. Nah, jadi cara buat relasinya, buktinya apa? Satu prodi memiliki banyak mahasiswa. Buktinya apa? Buktinya di tabel mahasiswa, mana tadi tabel mahasiswa? Ini ada mana mahasiswa tadi? Ini ya. Buktinya apa? Di tabel mahasiswa ada prodi ID, ada ID-nya prodi. Nah, gitu. Nah, jadi cara buat relasinya di dalam coding PHP di modelnya seperti itu. Jadi, satu prodi punya banyak mahasiswa. Jadi, ada prodi, ada mahasiswa. Hubungannya apa? This. Jadi, satu prodi has many memiliki banyak mahasiswa. Buktinya apa? Buktinya di sana ada ID prodi gitu. Nah, jadi formatnya kayak gitu. Oke ya? Ada pertanyaan sampai sini? Nah, jadi prodi dan mahasiswa. Jadi nulisnya harus dua. Di prodi juga kita tulis, di mahasiswa juga ditulis. Nah, tadi sekarang. Nah, gini. Di sini juga ditulis, harus ditulis. Jadi kayak public function prodi. Tadi yang di sana prodi dengan mahasiswa. Yang di sini mahasiswa dengan prodi. Hubungannya mahasiswa dengan prodi apa sih? Nah, kalau di sini prodi memiliki banyak mahasiswa. Kalau di sini artinya dibalik. Jadi mahasiswa dimiliki oleh prodi. Nah, jadi this belongs to, jadi mahasiswa ini dimiliki, berarti belongs to, dimiliki oleh siapa? Oleh prodi. Nah, gitu. Jadi mahasiswa ini dimiliki oleh prodi. Buktinya apa? Di mahasiswa itu ada kolom prodi ID. Nah, seperti itu. Sorry. Nah, inilah relasi one to many. Jadi kalau di tabel seperti itu, kalau di dalam model nulisnya seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sini, prodi dengan mahasiswa ada relasinya enggak? Ada. Jadi di situ artinya prodi, berarti prodi memiliki banyak mahasiswa. Di sini juga ditulis mahasiswa sama prodi ada hubungannya enggak? Ada. Mahasiswa itu dimiliki oleh prodi. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, jadi kita sudah belajar yang prodi dan mahasiswa. Jadi caranya seperti itu. Sekarang yang kedua, user dan mahasiswa. Ya, user dan mahasiswa ini kan one to one ya, satu-satu. Nah, kalau one to one seperti apa? Tadi pertanyaannya saya tadi adalah mahasiswa memiliki user atau mahasiswa memiliki user atau user memiliki mahasiswa. Yang mana yang pertama atau yang kedua? Mahasiswa punya user atau user punya mahasiswa? Mahasiswa punya user, Pak. Nah, mahasiswa punya user. Jadi di sini mahasiswa. Jadi di sini ada nggak hubungannya antara mahasiswa dengan user? Public function user. Nah, gitu. Ada nggak? Ada. Mahasiswa memiliki user. Berapa user yang dipunya? Satu, Pak. Cuma satu gitu kan. Jadi this berarti berarti mahasiswa punya satu user. Berarti kita tulis has punya satu, bahasa Inggrisnya apa? One. One. Nah, ditulis one. Jadi mahasiswa sama user hubungannya apa? Mahasiswa has one, punya satu apa? User. Nah, buktinya apa? Buktinya di tabel user itu ada kolom, ada primary foreign key atau kolom yang namanya mahasiswa ID, kayak gitu.
Gitu kan gitu. Nah, jadi caranya seperti itu. Nah, sebaliknya di bagian tabel user, di bagian model user, ini model user yang ada di dalam Laravel ini otomatis ada karena sudah ini ada karena otomatis dikasih oleh si Laravel sebenarnya. Kita tinggal tambahin di sini. Ada nggak relasi antara user dengan mahasiswa? Salah. Public function mahasiswa. Ada nggak hubungannya antara user dengan mahasiswa? Ada, ya kan? User ini, this user dimiliki. Nah, dimiliki oleh siapa? Oleh mahasiswa. Nah, gitu. Buktinya apa? Nah, buktinya di tabel user itu ada kolom mahasiswa ID. Nah, seperti itu. Nah, selesai. Jadi relasinya tuh cara nulisnya kayak gitu. Yang paling penting adalah kita sudah tahu bahwa di situ ada relasi, kita paham sudah konsep relasi one to one atau one to many atau many to many. Selanjutnya di dalam Laravel berarti di bagian modelnya kita tinggal buat relasinya. Nah, gitu. Jadi user dengan mahasiswa. Bisa juga ditulis misalnya user dengan prodi, maka kita buat lagi fungsi baru di bawahnya. Nah, contoh di sini. Prodi dengan mahasiswa. Berarti prodi dengan mahasiswa relasinya apa? Prodi berarti this has many, punya banyak mahasiswa. Oke, sampai sini. Jadi relasi di dalam Laravel seperti itu aja. Yang untuk one to one sama one to many, cara settingnya sudah saya tunjukkan. Ada pertanyaan? Jadi sudah, ini tinggal dipakai aja. Ada pertanyaan? Ada? Halo, halo. Halo. Tidur kah? Ya, Pak. Tidak ada, Pak. Oke. Nah, jadi settingannya cuma seperti itu aja sih sebenarnya. Jadi yang penting kita tahu prodi dengan mahasiswa ada hubungannya nggak? Ada. Prodi punya banyak mahasiswa. Punya banyak, maka has many. Kayak gitu aja. Nah, sama misalnya mahasiswa. Mahasiswa dengan user hubungannya apa? One to one. Apa? Mahasiswa punya satu, has one. Gitu kan. Nah, habis itu di bagian yang lain, misalkan user atau di bagian mahasiswa dengan prodi ada nggak? Ada hubungannya. Apa hubungannya? Mahasiswa itu dari prodi mana gitu kan? Kalau bahasa sederhananya, kamu dari prodi mana? Nah, maka kamu dari prodi mana? Jadi mahasiswa belongs to prodi. Kayak gitu. Dan koma, kemudian kolom foreign key-nya kayak gitu. Sederhananya kayak gitu. User ini punyanya siapa gitu. Oh, user ini punyanya siapa? Berarti this berarti user ini punyanya mahasiswa. Kayak gitu. Buktinya apa? Bahwa buktinya di situ ada kolom mahasiswa ID. Gitu. Nah, kalau sudah selesai tinggal kita pakai. Nah, bagaimana caranya menampilkan yang berelasi? Nah, tadi di sini kita sudah ada menampilkan daftar mahasiswa. Jadi ada mahasiswa. Nah, kemarin tadi di sini kan. Nah, mahasiswa namanya siapa? Intan. NIM-nya 22 sekian. Nah, bagaimana saya mau tahu, bagaimana saya mau menampilkan Intan ini dari prodi mana sih? Gitu ya. Paham nggak maksudnya? Intan itu dari prodi mana gitu. Nah, jadi di mahasiswa itu kita pengen tahu dia dari prodi mana. Jadi di sini mahasiswa nama. Saya enter aja supaya nggak terlalu panjang ke samping ya. Saya pengen tahu mahasiswa, saya mau nampilin mahasiswa itu dari prodi mana sih gitu ya. Nah, jadi cara nampilinnya sederhana.
Nah, jadi karena apa namanya? Karena kita sudah setting relasinya, jadi kita bisa tulis di sini nampilinnya. Mahasiswa, kita tulis di sini. Prodi. Nah, kalau nama, NIM sama ID ini kan kolomnya. Mahasiswa prodi. Jadi kita merelasikan antara mahasiswa dan prodi. Jadi kita cukup tulis mahasiswa prodi. Kok bisa? Kok bisa itu karena di sini ada fungsi prodi. Nah, kayak gitu. Jadi di sini cukup kita tulis mahasiswa prodi, tapi nggak pakai kurung. Nah, itu cara penulisannya. Kalau kita refresh, nah, kayak gitu dulu. Nah, otomatis di sini prodi, data prodi untuk masing-masing mahasiswa muncul. Nah, gitu. Langsung muncul kan? Jadi langsung terelasi gitu, otomatis. Nah, jadi tinggal mahasiswa prodi, maka data prodi untuk setiap mahasiswa akan muncul. Loh, gitu ya. Terus kita bilang gini, saya nggak usah semuanya, saya mau nampilkan nama prodinya aja, namanya tok. Nah, kalau begitu tinggal mahasiswa punya prodi, prodi punya nama, nama prodi gitu ya. Refresh. Nah, gitu. Intan Pendidikan Bahasa Inggris, Doni Teknik Informatika, Dani Teknik Informatika, Ali Sobirin Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, seperti itu caranya. Jadi gampang banget kalau sudah kita relasikan. Kalau sudah kita buat relasinya di dalam model. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa dipahami? Kayak gitu aja kan? Bisa, Pak. Itu jadi mahasiswa dan prodi. Oh, saya pengen tahu nih. Misalkan ini, nah, seperti itu. Jadi kita pengen lagi, misalkan ini. Mahasiswa prodinya sudah saya tahu. Kita pengen ambil, misalkan, relasi mahasiswa ini username-nya apa gitu kan. Kita pengen jadi mahasiswa prodi. Kalau saya ingin merelasikan dengan user, mahasiswa kan punya mana nih? Punya prodi. Cara makainya kayak gini. Mahasiswa prodi. Kalau kita pengen ngambil relasinya ke user, jadi sama caranya. Tinggal kita tulis mahasiswa user. Cukup seperti ini. Nah, kita refresh. Nah, ini. Jadi, ini prodi dan ini langsung relasi ke user. Jadi kita bisa menampilkan data user untuk masing-masing mahasiswa. Nah kan username-nya M003, M001, M004, M002. Lihat nih ada ID-nya 3, 1, 4 dan seterusnya. Nah, seperti itu. Jadi cukup seperti ini, mahasiswa user. Maka data user ditampilkan semua. Bagaimana kalau saya pengen username-nya aja yang ditampilin gitu. Jadi kita cukup mahasiswa punya user punya apa? User name. Nah, otomatis data username-nya langsung muncul. Nah, seperti itu. Nah, lihat kodenya seperti ini aja. Nah, itu dia relasi ya. Sederhana sekali kalau di dalam Laravel. Jadi kalau kita merelasikan, ini tiga tabel langsung kita relasikan. Nah, dan itu mudah sekali kita tanpa menulis satu baris pun SQL. Kalau pakai SQL tuh panjang ceritanya tuh. Nah, jadi kalau seperti itu aja. Jadi kita tinggal manggil fungsi prodi dan fungsi user untuk merelasikan ke prodi dan user untuk mahasiswa tersebut. Oke,
Jadi kita sudah menampilkan one to man, one to many. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Terakhir, jadi kita sudah menampilkan data untuk mahasiswa. Kemudian kita juga sudah nampilin relasinya mahasiswa dengan prodi. Terakhir kita sudah nampilkan relasi antara mahasiswa dengan user gitu ya. Sekarang, nah sudah. Jadi mahasiswa dengan prodi sudah, mahasiswa dengan user sudah. Nah, sekarang di bagian sini, coba kita tampilin contoh gini. Coba tolong tampilin, kita kan ada mahasiswanya 4. 4 itu kita gini, teknik informatika kita ingin tampilin mahasiswanya. Relasi antara prodi dan mahasiswa. Pendidikan bahasa Inggris mahasiswanya siapa sih? Kita tampilkan di bawah. Nah, jadi untuk menampilkan jadi untuk menampilkan ini data mahasiswa. Prodi. Kita pengen nampilin prodi ini mahasiswanya siapa aja gitu ya. Nah, kita lihat ke prodi. Prodi memiliki banyak mahasiswa. Mahasiswanya banyak atau satu? Satu atau banyak? Banyak, Pak. Banyak, Pak. Kalau nampilkan banyak, berarti pakai perulangan. Kan gitu ya? Kalau mau menampilkan banyak, pakai perulangan. Jadi di sini kita bisa nampilin informatika ini siapa sih mahasiswanya gitu. Jadi kita bisa buat seperti ini. Kita buat list aja lah ya. Kalau buat list kan pakai OL ya. Nah, ini OL. Nah, ini. Sorry. Kita ingin menampilkan mahasiswanya si setiap prodi gitu. Jadi tinggal pakai for each. Sorry, lupa pakai ini. Nah, prodi punya banyak mahasiswa. Nah, cara nulis perulangan kan kayak gitu ya. Jangan lupa and for each. Jadi kalau pakai menulis perulangan itu tulis dulu buka tutupnya. Kenapa? Karena kadang-kadang kita ingat bukanya lupa tutupnya. Nah, jadi buat dulu bukanya, buat dulu tutupnya, baru isinya. Saya pengen nampilin mahasiswanya siapa aja sih yang ada di sini gitu. Nah, jadi tinggal tulis mahasiswa, nama. Nah, cukup seperti itu. Nah, kita tinggal refresh. Nah, gitu. Jadi, ini teknik informatika mahasiswanya siapa? Doni, Donanto, Dani. Pendidikan bahasa Inggris mahasiswanya siapa? Ali, Sobirin, sama si Intan. Sederhana sekali. Jadi kalau menampilkan one to many seperti ini. Menampilkan one to one atau belongs to ya seperti ini. Kayak gitu. Intinya sederhana. Caranya kayak gini aja. Jadi prodi punya apa? Punya mahasiswa. Mahasiswanya banyak atau satu? Kalau mahasiswa, kalau relasinya banyak, maka biasanya pakai perulangan. Nah, contoh nih, kenapa ini nggak pakai perulangan? Mahasiswa punya prodi. Prodinya berapa sih? Satu aja. Karena dia cuma satu, ya nggak pakai perulangan. Mahasiswa punya usernya berapa? Satu. Makanya nggak pakai perulangan. Kayak gitu. Nah, prodi punya mahasiswanya satu atau banyak? Banyak. Makanya pakai perulangan, makanya pakai for each. Nah, saya pikir untuk materi hari ini cukup sekian. Jadi kita tadi sudah belajar yang namanya relasi di dalam database. Ada 2 relasi, one to many. Bagaimana struktur relasi sudah saya kasih tahu tadi. Relasi itu intinya adalah kalau misalnya ada relasi, maka di situ ada foreign key.
Jadi contoh misalkan user sama mahasiswa punya relasi. Mahasiswa memiliki user, maka di user itu ada ID mahasiswa. Tadi sebelumnya itu one to one. Prodi dan mahasiswa. Hubungannya apa sih? Prodi punya mahasiswa. Maka di mahasiswa itu ada ID prodi. Kayak gitu aja. Selanjutnya tadi tinggal kita setting di bagian model. Nah, mahasiswa ada relasi, ada hubungannya dengan prodi dan user. Jadi ditulis dua buah fungsi untuk masing-masing relasi. Mahasiswa dengan prodi hubungannya apa? Mahasiswa ini dimiliki oleh prodi, maka ditulis belongs to. Jadi mahasiswa belongs to, jadi mahasiswa dimiliki prodi. Buktinya apa? Di kolom mahasiswa ada kolom pro, di tabel mahasiswa ada kolom prodi. Mahasiswa punya satu user. Jadi punya satu, jadi has one. Punya satu user. Buktinya apa? Di situ ada kolom mahasiswa ID. Di bagian prodi, nah prodi punya banyak, makanya has many. Has itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya adalah banyak. Punya. Many banyak, punya banyak mahasiswa. Buktinya apa? Di sana ada kolom prodi ID. Kayak gitu saja. User. User ada relasinya nggak dengan mahasiswa? Ada. User ini punyanya mahasiswa. Makanya maka user ini punyanya siapa? Belongs to mahasiswa. Nah, kayak gitu. Tinggal setelah kita semua setting, tinggal kita tampilin. Bagaimana cara nampilin? Ya seperti ini. Ada mahasiswa. Kalau kita mau nampilkan prodinya, tinggal dilihat ini fungsi prodi. Prodi apa yang mau ditampilin? Semuanya tidak. Saya mau nampilkan namanya tok. Maka ditulis prodi nama. Mahasiswa saya mau nampilkan nama username-nya mahasiswa. Jadi mahasiswa username. Nah gitu. Kok nggak pakai perulangan? Karena satu saja. Nah ini pakai perulangan. Prodi punya banyak mahasiswa. Karena banyak, maka nampilkannya harus pakai perulangan. Saya pikir itu saja untuk materi hari ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ini ada rekodnya kapan? Ada. Nanti saya sama kayak minggu lalu nanti saya taruh di di YouTube. Oh ya baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, kalau tidak ada kita menghemat waktu dan kuota gitu ya. Silakan nanti bertanya kalau ada kesempatan gitu. Dipelajari dulu, mudah-mudahan minggu ke depan kita bisa